Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom. Selamat bertemu kembali dalam sebuah acara yang kita tidak rencanakan sebelumnya. Sebuah surprise yang dari satu sisi kita kehilangan, tetapi di sisi lain kita melihat seorang Bapak Insinyur Stanley Tumeu telah mengakhiri pertandingan iman. Dan saya melihat dari ekspresi anak-anak dan keluarga, mereka begitu strong, mereka begitu confidence, dan lebih daripada itu mereka memiliki pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pengharapan ini adalah modal hari ini, modal untuk besok, dan seterusnya setelah hari-hari tanpa kehadiran ayah mereka yang terkasih. Kami dari Jemaat GBI Tiberias New Life Manado, saya Pendeta Mark Sonit bersama istri dan jemaat yang dimana keluarga Tou Tumeu, anak yang kalau tidak salah yang bungsu, keempat yang bungsu, yaitu Ibu Francesca Tou Tumeu adalah bagian dari keluarga besar Jemaat GBI Tiberias New Life Manado, dan sebagian besar anak-anak juga kami sangat kenal dekat, dan mereka adalah anak-anak dari Bapak Insinyur Stanley Tumeu, anak-anak yang jadi kebanggaan orang tua, kebanggaan gereja, kebanggaan masyarakat, dan kebanggaan Tuhan Yesus. Saya ingin berbagi karena firman ini saya percaya tidak didengar lagi oleh Bapak Stanley Tumeu, tetapi didengar oleh kita yang masih ada, yang masih bisa beribadah. Yakobus pasal 4 ayat 14. Dengan hormat saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Saya mohon bantuan baca ayat ini. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Ya, demikian firman Tuhan. Yakobus 4 ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Keluarga yang memangku duka, tetapi juga di dalamnya ada sukacita karena Yesus. Dan semua jemaat sekalian, masyarakat yang ada sempat beribadah bersama kami. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidup saya? Apakah arti hidup seseorang di mata Tuhan dan di mata kita? Saya sedikit menelisik ke dalam bahasa di mana kata hidup itu dijelaskan. Hidup dalam bahasa yang digunakan dalam teks perjanjian baru, saya menemukan paling kurang ada dua kata asli dari kata hidup, yaitu yang pertama kata bios dan yang kedua zoe. Kata bios adalah hayat. Selama hayat masih dikandung badan, dulu ada ilmu hayat, dan itu kemudian menjadi ilmu biologi. Dan biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hayat hidup dari makhluk hidup termasuk manusia. Manusia memiliki bios, seekor binatang juga memiliki bios, dan saudara-saudara, ada satu bagian yang saya sebutkan tadi yang namanya zoe. Ini dari bahasa Yunani. Kata zoe adalah kehidupan yang bukan sekedar bios. Bios adalah kehidupan alamiah yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Tetapi zoe adalah hidupnya Kristus yang dimiliki oleh orang yang percaya Yesus. Jadi orang yang percaya Yesus, orang Kristen pada umumnya, sekali lagi yang percaya pada Yesus, mereka memiliki zoe. Zoe adalah hidup, ya, life kind, seperti hidupnya Allah, life yang bersumber dari Allah, hidup yang sekualitas dengan kualitas hidupnya Allah, dalam pengertian Allah memiliki kekekalan dan zoe ini memiliki kekekalan dalam kemuliaan, sebab ada kekekalan dalam kebinasaan. Nah, hidup yang ada pada kita sekarang, saudara-saudara, saya ingin saudara pahami satu hal yang saya pahami, saya bagikan.
Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Jadi manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Ketika roh, jiwa, tubuh masih bersatu, itulah yang disebut dengan kehidupan, nyawa. Tetapi sesudah tubuh ini berakhir beroperasi, yang dalam bahasa Korintus kemah tempat kediaman roh kita ini dibongkar, maka pada waktu itu terjadi yang namanya pemisahan. Manusia yang hanya memiliki bios saja, rohnya akan ke tempat yang bukan sorga. Tetapi manusia yang rohnya memiliki zoe, atau telah percaya Yesus, atau dalam bahasa lain telah lahir baru. Jadi saudara-saudara yang mendengarkan saya, saudara harus berbangga kalau saudara sudah percaya Yesus. Saudara setuju dengan saya, bilang amin. Amin. Saudara yang percaya Yesus sekarang, saudara adalah ciptaan baru. The new creation in Christ. Memang beda-beda tingkatan iman. Ada orang yang masih malas ke gereja. Ada orang yang rajin ke gereja. Ada orang sampai jadi hamba Tuhan. Tetapi level yang pertama, kalau kita adalah believers, kita percaya Yesus, asal tidak tinggalkan Yesus, tidak berbalik daripadanya, tidak buang Yesus, tidak sangkal Yesus. Kalau engkau masih sampai mati, titik darah penghabisan, nafas penghabisan, engkau masih tetap berpaut pada Yesus, masih tetap percaya padanya tanpa berubah, engkau masih tetap bergantung pada Yesus, engkau masih punya slogan, sekali Yesus tetap Yesus, maka pada waktu saudara mengakhiri atau menghembuskan nafas terakhir, maka saudara adalah pemilik sorga. Karena tidak ada jalan lain menuju sorga. Semua agama harus kita hormati, semua nabi kita harus hargai, tetapi di muka bumi ini hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Saudara, kalau kita mati dalam Tuhan, artinya kita mati saat mengembuskan nafas terakhir, kita masih percaya Yesus. Itu kategori mati di dalam Tuhan. Nah, kata soe tadi, kalau saudara sudah percaya Yesus, dia akan hidup di dalam roh kita yang memiliki jiwa yang beroperasi di dalam tubuh. Jadi saudara-saudara, saya ingin saudara ingat lagi bahwa hidup Yesus yang dalam kita, yang zoe itu, sebenarnya kalau kita tahu, kita bisa mengalami sorga di bumi. Walaupun sorga masa depan itu ada, tapi kita bisa mengalami sorga di bumi. Lewat zoe itu, yaitu benih Kristus yang ada dalam kita, kita upgrade, kita buat dia jadi dewasa, dia jadi matang, dia jadi besar, jadi bertumbuh. Maka pada level tertentu, saudara akan lepas dari stres. Saudara tidak akan lagi takut, saudara tidak akan lagi khawatir, saudara tidak akan lagi cemas, karena hidup yang ada pada Kristus, yang sudah ada pada kita, yang namanya zoe itu kualitasnya bisa tertidur di tengah-tengah angin ribut. Ya, haleluya. Dia bisa tidak khawatir ada 5.000 orang harus makan, hanya ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kualitas hidup seperti ini, yang tidak takut pada iblis, yang tidak takut pada apa kata orang, ini yang ada dalam zoe, yang sudah menjadi milik kita. Nah sekarang, apa arti hidup saudara? Pertanyaan ini ditujukan, selama hayat masih di kandung badan, apa yang kita buat? Selama hayat masih melekat pada tubuh, selama roh kita, spirit kita, jiwa, syukur, dan selama tubuh, soma, roh yang namanya pneuma, kemudian syukur, dan soma, ini istilah-istilah untuk membedakan bahwa kita ini memiliki spirit, memiliki jiwa, dan memiliki tubuh. Dan di dalam roh, jiwa, dan tubuh ini hidup yang namanya tadi zoe. Nah, apa arti hidup saudara? Ada beberapa fakta dari kehidupan ini yang harus saudara dan saya sadari dengan baik agar hidup ini jadi lebih bermakna. Begini maksud saya. Selama tubuh ini masih hidup ada nyawa, maka selama itu kita bisa
kita bisa memberi makan roh kita dengan memberi dia makan firman, lewat kita menyembah Tuhan, lewat beribadah, lewat kita melayani Tuhan. Sebab setelah nyawa kita, ketika roh kita berpisah dari tubuh kita, jiwa tidak ada lagi, maka sekarang saudara-saudara tidak ada lagi kesempatan untuk menyembah Tuhan, tidak ada lagi kesempatan untuk melayani Tuhan, tidak ada lagi kesempatan untuk dengar firman, tidak ada lagi kesempatan untuk upgrade supaya kita makin matang, makin dewasa. Sudah selesai. Itu sebabnya yang pertama kita harus tahu, bios yang saya sebutkan tadi, nyawa kita yang kita sekarang miliki ini, saudara-saudara, Yakobus 4 ayat 14 katakan, fakta pertama yang harus kita sadari, bahwa fakta-fakta yang ada di sekitar manusia kita, yang pertama harus kita sadari, yaitu Yakobus 4 ayat 14 tadi, bahwa ternyata poin pertama, hidup di dunia ini yang namanya nyawa hanya ada untuk sementara. Saya punya teman pendeta beberapa, melihat di Facebook, seumur saya dan seusia saya, bahkan di bawah saya, beberapa telah pergi mendahului kami. Dan saya percaya bahwa bagi mereka, itu adalah kesempatan untuk berkarya sudah selesai. Karena hidup yang namanya nyawa ini hanya sementara. Orang bisa minta 100-200 tahun umur panjang, tetapi ia akan menderita karena umur panjang tidak selalu disertai dengan kekuatan fisik. Jadi ketika fisik kita melemah, maka kita sedang mendekati apa yang namanya akhir hidup, yang namanya hidup yang sementara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sadari satu hal, bahwa hidup kita tidak selamanya ada di sini. Pandemi COVID-19 ini sudah sekitar 6 bulan. Percayalah bahwa satu saat ia akan berlalu. Pergumulan tetap akan berlalu. Tapi bagaimana kita bersikap selama pandemi ini, itulah yang akan membuat kita makin matang. Zoe yang masih ada di dalam roh kita, yang masih menyatu dengan jiwa dan tubuh, itu dengan ada pengalaman ini, kesempatan ini, walaupun ibadah live streaming, ibadah dengan terbatas, dengan protokol kesehatan, tapi jangan pernah berhenti menggunakan kesempatan yang sementara ini untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Memang ada banyak kendala, ada banyak orang tidak punya kuota, tapi sekarang sudah ada kuota gratis untuk siswa, para guru. Cuma saya yang pendeta tidak kebagian kuota gratis. Tapi kami tetap struggle, terobos, karena apapun caranya, selama masih hidup, nyawa masih di kandung badan, selama itu masih bisa dengar firman. Itu sebabnya saya di khotbah malam ini, Bapak yang kekasih, Bapak Insinyur Stanley Tumeu tidak lagi mendengar suara saya. Tapi Francesca, ya, kemudian Patricia bersama suami masing-masing, dan Patrick, dan satu lagi John, dan 4 bersaudara ini masih punya kesempatan. Coba cubit di tangan kalau masih terasa sakit, berarti masih punya waktu. Cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka saudara akan ditambahkan segala sesuatu. Mau cari kerajaan Allah, mau ikut gerejanya mana, yang penting gereja itu harus berfokus kepada Yesus. Amin. Carilah gereja yang pusatnya adalah Yesus. Saya jamin saudara tidak akan kehilangan keselamatan. Nah, waktu yang sementara, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Ketika kita buka belanga yang sop buntut kita masak, uapnya keluar. Waktu kita tutup, uapnya juga sudah pergi. Sesingkat hidup soma ini, sesingkat itu hidup soma ini, soma itu tubuh, sesingkat itu suka kita. Tetapi spirit kita yang namanya pneuma, yang di dalamnya sudah ada zoe tadi, itu yang akan pergi kepada kekekalan. Kekekalan ada 2 arah. Kekekalan orang yang hanya punya bios tanpa Yesus akan pergi ke satu tempat yang bukan sorga, kalau tidak mau disebut neraka. Dan kekekalan hidup orang yang punya Yesus, itu yang namanya pneuma, yang memiliki zoe itu. Mereka yang kalau mati pasti masuk sorga dan bukan mudah-mudahan. Saudara yang yakin masuk sorga bukan mudah-mudahan, bilang amin. Amin.
Bilang kiri kanan, orang dua pasti masuk surga. Marang Anda belum bertobat, masih ada waktu. Malam ini masih ada kesempatan. Pendeta, masih ada banyak waktu. Kalau salah di masa lalu, kalau masih hidup, bahasanya begini. Apapun keadaan masa kemarin, masa lalumu, kalau kau masih hidup hari ini, itu berarti masih ada harapan masa depan yang lebih baik bersama Tuhan Yesus. Karena Dia berjanji, aku akan memberi kamu hidup, dan hidupmu akan kamu alami dalam segala kelimpahan, bukan materi saja, tapi terutama dengan sukacita, damai sejahtera, kebenaran, hidup tanpa takut, hidup tanpa stres, walaupun pakai masker, tapi kita tidak takut terhadap virus, kuman, dan bakteri. Walaupun protokol tetap jalan, tapi hidup yang sementara saya akan berpacu untuk gunakan agar waktu nafas ini berakhir, saya tidak telah buang-buang waktu percuma. Boleh bilang amin? Amin. Tidak kebetulan saudara dengar khotbah malam ini. Ada kesempatan. Pak Pendeta, kita hidup ini biru kita kesalahan masa lalu. No problem. Dosamu merah seperti kermisi, bahkan biru seperti lalat biru. Tapi kalau berdamai dengan Tuhan, kita akan disucikan. Disucikan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Karena malam ini, kalau masih dengar firman, ada teman saya punya lagu, Berhenti Jo tu baba mabo. Saya cuma ingat lagunya, bukan saudara yang saya maksud. Tapi kalau ada kesempatan masih terbuka. Hidup singkat ini untuk Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara. Tapi sebelum saya lanjut, hidup singkat ini, Pak Gembala, Pak Pendeta, bagaimana singkatnya hidup kita? Saya kasih perbandingan. 2 Petrus 3 ayat 8, 9, 10 tidak saya baca. Satu hari bagi Allah berapa tahun bagi kita? Ini sebuah gambaran ya. Akurasi secara matematis belum bisa tentu pasti. Tapi gambaran umumnya, satu hari bagi Allah itu 1000 tahun bagi kita. Saya sudah berkali-kali bilang, kalau kita bagi bahwa 1000 itu satu hari 24 jam, maka 1 jam kurang lebih 42 tahun. Jadi saudara yang berumur 42 tahun, saudara dan saya baru hidup di hadapan Tuhan 1 jam. Kalau saudara tidak cukup 42 tahun dan meninggal dunia, maka saudara tidak cukup 1 jam di hadapan Tuhan. Bapak Insinyur Stanley Tumewu berumur 81, hampir 2 jam. Tapi tidak buang-buang waktu. Jadi ini kesempatan untuk kita gunakan waktu kita. Halo, jangan pikir masih muda. Sebab saya punya teman waktu saya umur 8 tahun, dia meninggal waktu 8 tahun. Saya punya teman waktu saya umur 20, dia meninggal waktu 20. Puji Tuhan kita masih bertahan, masih ada sampai hari ini. Ini berarti hidup ini adalah kesempatan. Ada satu oma di daerah Nusa Utara. Lepas cucu datang, oma, kenapa oma pe umur 100 tahun, Tuhan belum panggil-panggil. Kalau oma bilang, salah-salah oma, setiap kali Tuhan panggil, oma tidak dengar. Karena oma pongo. Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan panggil itu tergantung Tuhan. Tapi kapan dia panggil, saya pastikan hidup singkat ini, seperti uap tadi, telah saya gunakan. Saya pesan khusus kepada keluarga Tumewu. Ini kuat badan ini. Kalau lihat Bapak Tommy pe badan, sedang kita mau lihat, kita takut kita butuh pengawal seperti dia. Karena bodyguard begini, membawa rasa aman walaupun tidak seperti aman dalam lindungan Tuhan. Tapi itu badan yang besar itu, mari pakai untuk cari Tuhan. Pakai untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Biasa duka begini keluarga, suka sekali kau sampai tengah malam orang ada di sini. Jadi khotbah tidak buru-buru selesai, tidak apa-apa. Yang kedua, apa arti hidup kita? Hidup di dunia, poin pertama, hanya ada untuk sementara saja. Yang kedua, Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat yang ke-33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Loncat 36.
Ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia Segala sesuatu adalah dari Dia, termasuk hidup kita. dan oleh Dia Terjadi semua hidup kita oleh karena Dia, dan kepada Dia. dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu baca Roma 11 ke belakang, kita orang yang non-Yahudi, sebenarnya kita hidup dalam keselamatan dalam Yesus cuma kasih karunia. Amin. Kalau orang Israel, orang Yahudi tidak menolak Yesus, maka kesempatan bagi non-Yahudi tidak pernah akan ada. Tapi sudah merupakan skenario Tuhan, bahwa kita yang adalah cabang zaitun liar, yang sebenarnya tidak masuk hitungan, tapi oleh karena kekerasan hati sebagian Israel, mereka dikerat satu cabang, dan kita cabang-cabang zaitun liar diokulasikan, kalau cangkuk tidak tepat ya, diokulasikan, disambungkan kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Jadi sekarang kalau kita hidup dalam Yesus lagi, ini adalah sebuah kasih karunia. Amin. Ini sebuah anugerah. Artinya bukan oleh karena gagah, bukan oleh karena jasa. Kakak beradik yang 4 ini ya, dari, maaf saya sebut saja nama, John, Patrick, Patricia, dan Francesca, masing-masing keluarga dan anak-anak masih hidup sekarang. Ini karena Tuhan pebaik. Ini karena Tuhan pesayang. Bukan karena kita orang jago fitness, bukan karena jago makan, jago atur gizi, mungkin sekolah akademi gizi, kita bisa atur menu kita. Tetapi kalau kita masih ada hari ini, hidup masih ada hayat di kandung badan, masih boleh melayani Tuhan, masih boleh memuliakan Tuhan. Ini semua adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah. Siapapun saudara, mari saya ajak untuk melihat hidup kita. Kalau kita masih ada hari ini, saudara periksa, saudara punya badan dari ujung rambut sampai telapak kaki, semua masih lengkap, masih berfungsi. Saya percaya kalau saudara seperti seorang Nick Fujitsu, dia seorang yang tanpa tangan dan tanpa kaki, tapi dia menjadi motivator bagi orang-orang yang lengkap. Itu adalah inspirasi bagi saya. Kalau saya walaupun ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, tapi saya masih lebih baik daripada Nick dalam hal pengharapan, karena saya punya tangan, punya kaki. Dan kalau orang yang tidak punya tangan dan orang yang tidak punya kaki bisa seoptimis dia, mengapa kita yang lengkap harus pesimis? Amin. Mengapa kita? Jadi saya akan berhenti membanding hidup saya dengan orang lain, karena anugerah dan takaran kasih karunia masing-masing tidak ada lebih, tidak ada kurang. Karena Tuhan tahu siapa kita, di mana kita lebih, di mana kurang. Di sana Tuhan takar menurut takaran kita masing-masing. Yang kurus jangan cemburu kepada yang banyak dagingnya, dan yang berotot jangan cemburu pada kami yang langsing-langsing begini. Saudara-saudara semua ada lebih, ada kurangnya. Yang pasti paling penting, walaupun manusia lahiriah kita semakin mekar atau semakin merosot, yang paling penting adalah manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Walaupun kita hanya makan nasi dan garam, tambah tempe, saudara-saudara, dan sekali-sekali babi putar, yang paling penting manusia roh kita, itu adalah anugerah terbesar. Kita memiliki Yesus, dan kalau kita mati nanti, kita bukan cuma mati seperti seekor kelinci, tetapi sesudah mati, kita akan menerima sorga yang tidak ada air matanya, tidak ada sakit penyakitnya, tidak ada penderitaan. Pandemi COVID-19, COVID-20, COVID sekian banyak, tidak pernah akan ada di sana. Karena di sana kita akan senang selamanya. Tetapi bagaimana kita di dunia, kita harus menghargai hidup ini. Jangan saudara lupa, hidup ini berharga. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan kalau orang meremehkan engkau, jangan lihat dari cara orang melihat hidupmu, tapi lihat dari cara Tuhan melihat hidup saudara. Saudara berarti dan berharga. Di mata manusia engkau mungkin tidak dihitung, tidak dinilai. Keluargamu mungkin level ada yang lebih tinggi, engkau di bawah. Tapi kalau engkau punya manusia roh kuat, bagi Tuhan engkau lebih hebat dari siapapun. Saya lihat saudara anugerah. Satu hari seseorang bisa bernafas 30.000 kali sehari dan gratis.
satu hari kita nafas hari ini. Sehari butuh 11.000 liter oksigen, tambah nitrogen sekitar 35.000. Jadi sehari kalau dikonversikan ke rupiah, saudara-saudara harus bayar setiap hari 91 juta rupiah. 81 tahun umur Bapak tercinta Insinyur Stanley Tumeu, 81 tahun. Kalau kita kalikan oksigen dan nitrogen yang telah dihirup selama ini, tabung-tabung di rumah sakit semuanya hanya habis untuk satu orang. Jadi kalau kita bisa nafas, ini adalah sebuah kasih karunia. Orang yang tahu kasih karunia tidak akan bersungut. Orang yang menghargai kasih karunia tidak akan kecewa dengan apapun. Karena ia tahu ia berharga. Saudara tahu anugerah Tuhan, jantung kita masih berdetak. Dan setiap kita satu hari, saudara-saudara, 100.000 kali per hari dan jantung kita berdetak. Dan kalau itu denyut, itu dipacu di rumah sakit, maka saudara harus bayar berapa banyak? Bukan cuma juta, ton. Saudara harus bayar kepada Tuhan. Tapi semua gratis. Jadi kita sekarang syukuri hidup yang sementara ini ternyata diisi dengan anugerah. Dan anugerah yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk kita orang bilang, orang Ambon bilang, dan kebanyak Tuhan Yesus. Makasih banyak Tuhan Yesus. Orang Batak bilang, mau liate Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik. Berhentilah bersungut karena hidupmu itu berharga. Berharga berarti. Amin. Walaupun popoji masih tipis, yang penting iman kuat. Sesudah itu popoji tebal ulang. Yang terakhir, saudara-saudara, apa arti hidup kita? Yang pertama, hidup kita sementara, jadi jangan buang waktu. Kedua, hidup kita ini adalah anugerah, jangan sampai saudara tidak hargai hidup ini. Yang ketiga, Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16. Efesus 5 ayat 15 yang ke-16. Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yes. Ayat 16 bilang, dan pergunakanlah waktu yang pendek ini, hidup yang relatif pendek tadi, tetapi sudah ada soe di dalamnya. Dan oleh karena hidup soe itu adalah kasih karunia harus dihargai, jangan sia-siakan. Maka yang terakhir, hidup yang masih ada, selama hayat masih di kandung badan ini, mari pastikan yang kita harus sadari, hidup ini adalah kesempatan untuk kita mengerjakan agenda-agenda Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu yang lagi top sekarang, saudara-saudara. Ada seorang pelacur. Dia dikunjungi oleh beberapa pendeta. Diberitahu, bertobatlah sekarang. Ini dalam buku atau dalam film Final Call. Ya, beberapa kali. Tapi ketika dia menolak, dia bilang, saya masih ada kesempatan, masih ada waktu. Nanti tunggu. Tapi dia kemudian meninggal. Dan ketika di pengadilan ilahi, dia diseret ke neraka. Kemudian dia komplain dengan mengatakan, mengapa saya tidak diberi kesempatan? Mengapa saya tidak diberikan second chance? Kemudian Tuhan bicara, berapa kali engkau didatangi seorang pendeta? Berapa kali engkau didatangi oleh orang-orang Kristen? Dan mengajak engkau datang pada Yesus. Dan berapa banyak kali engkau menolaknya? Berapa banyak kali Marilyn Monroe menolak berita dari seorang Billy Graham. Sampai ketika ia meninggal dalam keadaan tanpa bermaksud menghakimi. Tidak tahu dia, saya yakin tidak di sorga. Tapi hidup yang sekarang ada, yang singkat tadi, kemudian hidup yang singkat itu cuma karena anugerah Tuhan, maka sudah selayaknya kita mempergunakan waktu-waktu ini, hidup yang adalah anugerah, untuk mengerjakan agenda Allah. Agenda Allah terpenting dalam kekristenan adalah kita menjadi to be like Jesus Christ. Kita menjadi seperti Kristus. Kita tidak mempolakan siapa-siapa, tapi kita jadi seperti Yesus yang sabar. Kita menjadi seperti Yesus yang mengampuni. Kita menjadi seperti Yesus yang berdoa syafaat bagi musuh dia.
Kita menjadi seperti Yesus yang memberkati orang yang mengutuk dia. Dan kita menjadi seperti Yesus yang rela mati untuk orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk ditebus. Karakter seperti ini kita capai selama kita masih hidup di dunia. Bahasa Inggris bilang redeem your time. Efesus 5 ayat 16. Redeem artinya tebuslah waktu yang telah terbuang. Tebuslah waktu yang telah terbuang sia-sia di hari kemarin. Kalau engkau dengar firman malam ini, bukan kebetulan di duka ini. Saya bilang ini bukan untuk yang sudah meninggal, untuk kita yang masih hidup. Kalau engkau dengar firman ini, jangan tunggu, sebab yakinkah engkau masih ada besok? Yakinkah engkau masih bernafas besok pagi? Yakinkah engkau masih bangun besok pagi? Kalau kau tidak yakin, malam ini, kesempatan ini, berdamai dengan istri. Amin. Kesempatan saling mengampuni. Maka kita akan melihat hidup Zoe yang kita sudah miliki sejak kita percaya Yesus. Itu akan menjadi hidup yang akan membawa kita terbang naik. Ketika nafas ini berakhir, Tuhan berkata, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Fase hidup manusia yang pertama, fase remaja, punya waktu, punya kekuatan, tapi tidak punya uang. Fase produktif, yang punya uang, punya kekuatan, tapi tidak punya waktu. Fase yang ketiga, masa tua, punya uang, punya waktu, tapi tidak punya kekuatan lagi. Jadi selama masih remaja, baru bahaya, tua, tetap kita harus terobos. Gunakan hidup ini untuk menggunakannya. Cari Tuhan sampai kita menjadi seperti Kristus. Sehingga ketika Tuhan bertanya, apakah arti hidupmu Max? Apakah arti hidupmu Connie? Apakah arti hidupmu Patricia, Patrick, John, dan Francesca? Jawablah, hidup ini ada hanya untuk sementara, terutama nafas ini. Yang kedua, hidup ini hanyalah sebuah anugerah yang saya harus hormati dan hargai. Dan yang terakhir, hidup ini adalah kesempatan untuk saya lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sebab ketika saya mengakhiri hidup saya, maka ada namaku tercatat di kitab kehidupan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, naik lagi. Doa dari mana? Hidup ini adalah kesempatan. Sia